Halo sobat pendengar setia, selamat datang kembali di podcast Titik Terang bersama saya Alvis Febrian. Maka hari ini kita akan membahas isu global yang sayangnya masih terus menjadi perhatian utama, konflik antara Rusia dan Ukraina. Lebih dari sekedar pertempuran di medan perang, konflik ini memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang sangat luas. Dan menariknya, bisa kita telah melalui lensa teori birokrasi governansi publik. Bersama saya Alvis Febrian, mari kita bedah isu ini lebih dalam. Maka sebelum kita membahas dampaknya, mari kita sedikit mundur ke belakang dan memahami akar dari konflik ini. Ini alasan Rusia membenci NATO sejak zaman Uni Soviet. Agar masalah konflik Ukraina saat ini tentu saja semua berawal dari kedekatan Ukraina dengan NATO. Rusia meminta pada Ukraina untuk tidak mendekati, bahkan bergabung dengan NATO. Hal itu menurut Rusia membawa ancaman bagi negara tirai besi itu. Tak heran Rusia langsung lancarkan invasi. Sejak zaman Uni Soviet, konflik dengan NATO memang sudah terjadi. Bahkan Uni Soviet sembunyikan senjata di sebuah desa terpencil di Jerman Timur. Desa tersebut adalah Vogelsang, berada di sebuah distrik di bagian timur laut Sechdenik di negara bagian Brandenburg, Jerman. Desa itu terletak di ambang taman alam yang indah Kleine Skorvide. Didirikan sekitar tahun 1725, berkembang perlahan dari beberapa rumah kedua sisi jalan. Itu menjadi tempat yang jauh lebih besar dan penting. Pada tahun 1929, Vogelsang telah menjadi kota madya independen yang mengatur dirinya sendiri. Kita tahu bahwa hubungan antara Rusia dan Ukraina memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Beberapa sumber terpercaya seperti BBC News, Reuters, dan Al Jazeera telah banyak memberitakan tentang hal ini. Secara garis besar, kita bisa melihat beberapa faktor utama yang memicu ketegangan hingga akhirnya berujung pada invasi. Pertama, perluasan NATO ke arah timur yang dianggap Rusia sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Kedua, perbedaan pandangan mengenai orientasi politik dan ekonomi Ukraina antara kedekatan dengan Eropa atau tetap berada dalam pengaruh Rusia. Yang ketiga, isu mengenai status wilayah seperti Crimea yang dianeksasi Rusia pada tahun 2014 serta dukungan terhadap kelompok separatis di wilayah timur Ukraina. Konflik ini tidak hanya berdampak pada Rusia dan Ukraina, tetapi juga menguncang perekonomian global. Sumber-sumber kredibel seperti laporan dari Bank Dunia, IMF, dan analisis dari The Economist telah menyoroti beberapa dampak yang signifikan. Salah satunya adalah gangguan pada rantai pasok global. Rusia dan Ukraina merupakan produsen penting dalam beberapa komoditas seperti energi, yaitu minyak dan gas, pangan, yaitu gandum, jagung, minyak, bunga matahari, dan bahan baku industri. Terganggunya produksi dan distribusi dari wilayah ini menyebabkan lonjakan harga komoditas secara global yang pada akhirnya memicu invasi di banyak negara. Dari sudut pandang geopolitik, konflik Rusia-Ukraina telah memicu perubahan lanskap global yang signifikan. Analisis dari lembaga think tank terkemuka seperti Council on Foreign Relations, Brookings Institution, dan Media for Right Policy banyak membahas mengenai hal ini. Kita melihat adanya polarisasi kekuatan yang semakin menguat. Negara-negara barat, terutama anggota NATO,
dan Uni Eropa menunjukkan solidaritas yang kuat terhadap Ukraina dan mengutuk tindakan Rusia. Di sisi lain, Rusia berusaha membangun aliansi dengan negara-negara lain yang memiliki pandangan serupa atau kepentingan ekonomi tertentu. Nah, sekarang mari kita coba kaitkan fenomena konflik ini dengan teori birokrasi governance publik. Teori ini menekankan pentingnya peran birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Lantas, bagaimana konflik Rusia-Ukraina ini relevan dengan teori tersebut? Pertama, kita bisa melihat bagaimana inefisiensi dan korupsi dalam sistem pemerintahan suatu negara dapat memperlemah ketahanan. Jika institusi publik tidak kuat dan rentan terhadap praktik korupsi, negara akan lebih mudah terpengaruh oleh tekanan. Kedua, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi penting dalam konteks hubungan internasional. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan tindakan suatu negara dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan kecurigaan dari negara lain yang pada akhirnya dapat memicu konflik. Ketiga, teori ini juga menyoroti pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar berbagai aktor baik di tingkat nasional internasional dan mengatasi masalah kompleks. Konflik Rusia-Ukraina menunjukkan betapa sulitnya mencapai solusi damai ketika tidak ada komunikasi dan kerjasama yang efektif antar negara dan organisasi internasional. Konflik Rusia-Ukraina adalah tragedi kemanusiaan dengan dampak global yang mendalam. Dari perspektif ekonomi, kita melihat gangguan rantai pasok dan inflasi. Dari sisi geopolitik, terjadi polarisasi dan perubahan aliansi. Dan dari lensa teori birokrasi governance publik, kita diingatkan akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, kepatuhan hukum internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tak terkejut dan maklum atas absennya Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pembicaraan damai dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Turki. Saat ini, Trump yang tengah berada di Timur Tengah dalam rangka menghadiri forum bisnis mengomentari keputusan Putin itu. Menurut Trump, Putin tidak akan datang kalau ia tidak datang. Pasalnya, Trump sempat akan menghadiri pertemuan damai itu, namun akhirnya memutuskan tidak berangkat ke Turki. No, I didn't anticipate. I actually said, why would he go if I'm not going? Because I wasn't going to go. I wasn't planning to go. I would go, but I wasn't planning to go. And I said, I don't think he's going to go if I don't go. And that turned out to be right. But we have people there. Marco, as you know, is doing a fantastic job. Marco's there, Secretary of State, and we have people there. But I didn't think it was possible for Putin to go if I'm not. Langkah ini diambil di tengah upaya diplomasi intensif yang dilakukan untuk gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Sebelumnya, Putin mengusulkan agar pembicaraan damai dilakukan langsung dengan Ukraina di Istanbul, Turki. Zelensky menyambut hal itu dan siap untuk bertemu Putin secara langsung. Namun di saat itu Rusia justru mengumumkan bahwa Putin tidak bisa hadir. Sebagai pendengar yang budiman, mari kita terus mengikuti perkembangan situasi ini dengan mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Semoga konflik ini segera berakhir dan berdamai dapat kembali terwujud. Terima kasih telah mendengarkan podcast Titik Terang. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan bahasan yang tak kalah menarik. Tetaplah kritis dan informatif.